Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Masari, NPM saya 24782067. Saya di sini akan melakukan hands-on lab session 14. Yang pertama, deskripsi mengenai API yang dibangun. Jadi di sini API yang dibangun ini untuk sebuah platform penjualan jajanan kampus secara online. Nah, platform sistem ini menyediakan fitur kepada mahasiswa kampus untuk menjadi penjual, pembeli, dan mereka juga dapat memperjualbelikan produk makanan mereka, jajanan mereka. Nah, contoh dari fitur-fiturnya ini seperti melihat jajanan, menambahkan jajanan, mengubah data jajanan, menghapus jajanan, memberikan review dari jajanan yang sudah dibeli. Gitu. Dan dapat menghapus jajanan juga, terus dapat, dan pada API ini memberikan batasan-batasan terhadap para pengguna, seperti contohnya penjual bisa ngapain aja, pembeli cuman bisa ngapain aja gitu. Terus dijelaskan lagi lebih detailnya. Kemudian penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Nah, pertama di sini sudah ada app.py. Di sini dia berisi aplikasinya ya. Terus di sini juga ada models.py. Jadi models.py ini dia berisi model snack, terus model user, terus order, terus rating. Nah, jadi di snack ini dia ada ID, ada nama, ada harga, ada stok, dan ID penjualan dari snacknya. Terus kalau di user, dia ada ID, username, dan role-nya sebagai apa. Apakah dia sebagai penjual, pembeli, ataupun admin. Terus order itu dia ada ID, ada snack ID, ada buyer ID, quantity, status. Terus kalau di rating itu dia ada ID, snack ID, buyer ID, rating, dan reviewnya. Nah, ya seperti biasa di sini dia snack integer, buyer ID integer, rating integer, reviewnya text. Nah, rating ini di sini bisa rating 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu biasa. Terus status di sini string, snack, buyer, quantity ini integer, ID integer. Terus role string, password username string. Ini nama string. Terus harga integer, penjual ID integer. Nah, lanjut di app.py. Jadi di sini penjelasan pada endpoint-nya ya. Penjelasan pada endpoint yang pertama di sini ada snack endpoint. Jadi snack endpoint di sini ada get. Nah, get snack. Nah, jadi get snack ini melihat di dalam snack itu ada apa aja gitu. Terus kalau di sini ada snack, ID snack, dan get, dan ini melihat snack sesuai ID-nya gitu. Terus di sini ada snack dengan metode post. Di sini gunanya untuk menambah snack, tapi bisa menambah hanya penjual. Terus di sini ada snack, terus ID snack, dan delete. Jadi menghapus snack sesuai dengan ID-nya. Terus di sini ada user, dan user di sini register post. Jadi
register ini kan sama aja kayak kita mendaftar gitu. Kita belum punya akun gitu. Kita belum terdaftar jadi siapa-siapa gitu di platform ini, di program ini kita belum terdaftar jadi siapa-siapa. Dan kalau misalkan kita mau melakukan transaksi kita harus register dulu. Kita harus mendaftar dulu, kita tuh sebagai penjual kah, pembeli kah, atau admin. Seperti itu. Jadi di sini fungsinya ya pos ini mendaftarkan diri gitu, mendaftarkan diri yang ada username, password, dan role. Jadi username ini penjual, pembeli atau admin, passwordnya integer, terus tuh passwordnya nggak harus integer ya. Terus role-nya ini ada penjual, pembeli, dan admin. Username ini maksudnya nama kita, maksudnya nama kita. Jadi post register di sini kegunaannya yaitu menambahkan user baru. Kemudian di sini ada login dengan metode post. Jadi kita sudah terdaftar di platformnya, di program ini kita sudah terdaftar sebagai penjual. Nah ya sudah, kita login aja sebagai username kita apa, terus tuh password kita berapa, kita nanti sudah terbaca kita tuh role-nya apa. Jadi kita nggak perlu masukin role kita gitu. Itu kegunaannya login dengan metode post ini, kita untuk login gitu. Terus tuh di sini ada get user. Jadi di sini kegunaannya dia untuk melihat di user itu ada siapa aja. Ada admin ABCD, ada penjual, pembeli. Kita bisa lihat di sini. Terus tuh di sini ada user ID dengan metode put. Jadi di sini kegunaannya dia untuk merubah data user sesuai dengan ID-nya gitu. Jadi ID-nya berapa yang mau kita ubah apa. Misalkan kita mau ubah password-nya gitu. Nah, terus di sini ada delete ya. Ada delete. Jadi kita menghapus user ini sesuai dengan ID-nya. Seperti itu. Terus sekarang order endpoints. Jadi di sini ada endpoints order dan method post. Nah, method post ini kegunaannya untuk menambah jajanan, menambah jajanan ya dengan snack ID, quantity and ini order. Jadi kita membuat orderan. Ini kita membuat orderan, kita mau order jajanan dengan snack ID, quantity, dan status. Jadi yang boleh order itu hanya pembeli. Yang boleh melakukan pengorderan itu hanya pembeli. Kayak admin sama penjual itu gak boleh. Terus di sini ada endpoint order dengan metode get. Nah, dengan metode get ini yang boleh hanya admin dan penjual. Jadi pembeli nggak boleh ngelihat orderan itu ada apa aja. Yang boleh ngelihat cuma admin sama penjual. Itu. Terus di sini ada order ID put. Jadi kita merubah orderan. Merubah orderan ini, update orderan sesuai ID-nya, sesuai ID orderannya. Terus di sini menghapus orderan seperti biasa. Di sini menghapus orderan sesuai dengan ID-nya. Terus di sini ada rating endpoints. Nah, di sini ada rating post dengan metode post. Jadi yang di sini dia menambahkan rating review makanan yang sudah dia beli. Maka dari itu yang boleh memberikan rating hanya pembeli saja. Selain pembeli itu tidak boleh memberikan rating. Seperti itu. Kalau misalkan dia
nggak beli tapi dia mau ngasih rating, nah dia mengeluarkan ini, Anda belum pernah membeli produk ini. Tapi kalau dia udah ngasih sekali tapi dia ngasih rating lagi, dia akan mengeluarkan Anda sudah memberikan rating untuk produk ini. Karena di sini di setnya cuman boleh 1 kali ngasih ratingnya, itu ngasih rating makanan itu cuma boleh satu kali, nggak boleh lebih. Ya, terus kalau misalkan dia berhasil, dia mengeluarkan rating berhasil. Terus kalau gagal, dia mengeluarkan gagal mendapatkan rating. Ini salah satu dari exception handling. Terus di sini ada rating ID get. Jadi kita melihat suatu rating, berdasarkan ID-nya gitu. Jadi nggak semuanya kita ngelihat, kita cuma ngelihat yang berdasarkan ID aja yang kita pengen aja gitu. Sudah penjelasan endpoint, masing-masing endpointnya. Oke, selanjutnya keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API. Nah, jadi autentikasi yang digunakan pada platform ini yakni menggunakan JWT autentikasi yang bertujuan untuk memastikan si pengguna, baik itu penjual, pembeli, maupun si admin benar-benar terdaftar gitu di platform ini, di program ini. Dan ketika dia mendaftar, ketika dia register, itu dia bisa mendapatkan token, akses token yang gunanya untuk transaksi pada endpoint yang sesuai dengan role dia, yang mengakseskan, yang memberi akses dia gitu. Misalkan dia penjual, dia boleh memposting atau membuat jajanan gitu, mengupdate, mempost jajanan gitu. Nah, terus saat login, tokennya itu dikirim ke server melalui Postman ya, di sini. Nah, token yang sudah kita dapat ketika kita login, terus tuh kita mau melakukan transaksi yang mengharuskan ada token, kita bisa masukkan ke sini. Nah, di sini nanti sama si postman-nya dikirimlah ke server, barulah disetujui untuk melakukan transaksi tersebut gitu. Nah, terus konfigurasi JWT-nya di sini, halo, ini ada sebagai JWT script key-nya, kunci rahasianya gitu. Nah, terus di sini login, mana login? Nah, ini login, post. Nah, jadi ketika dia sudah memasukkan nama, username dia dan password dia gitu, dia masukkan nama dan password dia. Kalau misalkan si passwordnya salah ataupun username-nya salah, dia akan mengeluarkan ini, misalnya username or password gitu. Tapi kalau misalkan dia username atau passwordnya ini gak ada gitu, gak terdata di database-nya gitu, di programnya gak ada, dia ngeluarin invalid credentials. Terus kalau misalkan dia ada gitu, dia gak bermasalah, username-nya dia bener, terus password-nya bener, terus dia ada gitu di database, maka dia akan membuat akses token untuk melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan role dia ini siapa gitu, sesuai dengan identitas dia, usernya ini siapa.
Terus dia udah ngebuat token, dia akan mengeluarkan login sukses dan dia mengeluarkan akses tokennya berapa. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil, dia ngeluarin file to login. Jadi ini salah satu contoh exception handling juga. Contoh exception handling yang ada pada perintah keberapa tuh? Perintah keempat nih ya. Perintah keempat. Ini salah satu contoh exception handling. Jadi dia tidak merusak program kalau exception handling. Dia mengeluarkan pesan-pesan gitu. Apa kesalahannya. Nah, terus di sini ada otorisasi. Jadi otorisasi ini dia memberikan hak, bukan memberikan batasan-batasan kepada role gitu. Role-nya ini admin, pembeli atau penjual, dia boleh ngapain aja, dia bisa ngapain aja di suatu endpoint gitu. Jadi nggak semuanya dia boleh, nggak semuanya dia bisa gitu. Jadi kalau misalkan dia dengan contohnya dengan mana ya? Ini dia contohnya kayak yang bisa melakukan order post, yang bisa memposting order, yang bisa menambahkan order itu hanya si pembeli saja. Pembeli saja yang bisa ngorder makanan itu cuman pembeli saja. Gitu. Ini ya salah satu contoh exception handling juga. Kalau misalkan dia stoknya ada, stoknya nggak ada, dia mengeluarkan ini. Nah, dengan get JWT gitu ya, dengan get JWT nih, dengan get JWT kita bisa tahu gitu role-nya apa, terus tuh dia tokennya apa, sesuai atau enggak. Kalau misalkan dia enggak sesuai dengan role-nya, dia melakukan transaksi yang enggak sesuai dengan role-nya, maka dia mengeluarkan unauthorized access. Jadi dia enggak punya akses untuk melakukan hal tersebut gitu, untuk ngelakuin di endpoint tersebut, itu dia nggak bisa karena dia bukan hak dia gitu. Ya boleh. Contohnya yaitu tadi salah satunya yang bisa melakukan order, yang bisa melakukan order itu hanya pembeli. Terus tuh yang bisa memberikan rating itu hanya pembeli gitu. Terus yang bisa melihat orderan itu hanya admin dan penjual gitu. Selain itu ya nggak boleh, dia nggak punya akses gitu. Gimana cara membaca aksesnya? Ya dengan get JWT. Jadi kan di get JWT-nya sudah tersimpan dia itu siapa. Oke. Selanjutnya demo program. Ini merunning semua endpoint. Tahap pertama yang kita lakukan, ini kita running dulu servernya, kita jalanin. Nah, ini sudah jalan. Terus kita buka Postman. Nah, yang pertama di sini kita mau registrasi dulu ya, register. Oke. Jadi register ini untuk mendaftar. Jadi dia metodenya post. Register ini dia akan mendaftar. Contohnya di sini saya mau daftar sebagai Saka. Passwordnya 12345. Terus tuh role-nya saya sebagai pembeli. Ini saya sudah nyatet.
Nah, jadi kalau misalkan kita mau registrasi sebagai pembeli, kita tulis aja username-nya apa, password-nya apa, terus role-nya pembeli. Tapi kalau misalkan kita mau sebagai admin, jadi di sini username adminnya, terus tuh password adminnya, terus tuh di sininya kita ganti menjadi admin. Role-nya sebagai admin, karena kan ada 3 role, ada admin, penjual, sama pembeli. Nah, begitu juga untuk penjual. Kalau misalkan kita mau registrasi kan sama aja kayak mendaftar ya, mendaftar sebagai penjual, kita tulis aja username-nya apa, password-nya apa, lalu di role-nya ini kita ganti sebagai penjual. Nah, saya di sini ingin mendaftar menjadi pembeli. Jadi role-nya saya tulis pembeli seperti itu dengan metode post dan endpoint-nya diregister. Kita send. Nah, di sini sudah terdaftar gitu, registrasinya berhasil dengan ID pembelinya 8. Terus saya juga mau daftar misalkan jadi penjual ya, jadi penjual dengan nama Valen. Oke, dengan nama Valen. Nah, Valen sebagai penjual, tulis dulu. Valen 1 2 3 4 5, passwordnya sebagai penjual. Nah, sebagai penjual, terus kita mau register, send. Oke, sudah berhasil dengan ID-nya 9. Karena sebelumnya saya sudah pernah coba-coba, jadi ID-nya sudah sampai 9. Nah, terus kita sudah mendaftar, kita sudah terdaftar sebagai role-nya apa, terus kita sekarang mau login dengan metode post, tapi kita ganti endpoint-nya menjadi login. Seperti itu. Nah, di sini login, role ini tidak diperlukan lagi. Ya, role ini tidak diperlukan lagi. Oke, jadi kita cuma butuh username sama passwordnya apa. Bisa mau login dulu sebagai penjual ya, sebagai penjual ini kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan kita udah login sebagai penjual, kita akan mendapatkan token. Jadi token ini yang bisa kita gunain untuk transaksi-transaksi yang membutuhkan token penjual. Tuh. Kita tulis dulu di notepad token penjualnya. Oke, sudah dapat token penjual. Terus kita sekarang mau melihat ya di user itu ada siapa aja gitu, ada apa aja. Ini kita ganti get metodenya, terus endpointnya user. Send. Nah, sini sudah terlihat dengan ID 1 itu ada admin, username-nya ada update, terus tuh kalau ID 2 ada admin, username-nya admin 2, terus ID 3, ID 4, ID 5 dan seterusnya sampai ID 9. Nah, terus kita di sini mau merubah. Yang kita rubah contohnya seperti gini ya. Kalau misalkan mengubah, kita ubah dulu metodenya put, terus tuh di sini kita ganti kita user, terus yang namanya merubahnya itu dia sesuai dengan ID. Sesuai dengan ID, jadi ID-nya kita mau yang 7 ya, coba. Yang 7. 7 kan tadi sebagai admin 3 ya, 3. Terus tuh kita tulis username-nya tadinya kan admin 3 menjadi admin 4 gitu. Admin 4, passwordnya tetap ya, nggak usah kita ubah ke itunya aja. Terus role-nya juga tetap. Role-nya tetap sebagai apa tadi, admin, sebagai admin. Nah, kita di sini melakukan perubahan yang tadinya user 7
ID 7, user itu sebagai admin 3, sekarang kita ubah menjadi admin 4. Kita kirim. Oke, user sudah update itu. Role-nya sebagai admin, terus tuh ID-nya tetap 7, tetapi username-nya berubah menjadi admin 4. Seperti itu. Terus kita sekarang mau delete user dengan metode delete. Terus ini kita ganti ininya user, tapi kita yang mau dihapus yang penjual 9 ya. Penjual dengan ID 9 aja yang baru kita buat tadi. Oke. Sudah terhapus. Tadi kan ini kita hapus ke 9. Coba kita lihat, ada nggak sih di user itu ID 9? Berhasil nggak kita hapus? Kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang 9 sudah hapus. 9 tadi sebagai Valen. Sudah terhapus. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat ada apa aja di snack. Caranya tinggal get snack. Jadi di snack itu ada ada terio, ada cimol, ada keripik singkong, seperti itu. Terus sudah kita melihat ada apa aja di snack. Ini ID 4 terio. Oke. Terus kita lihat ID 4/ID 4. Oke, ada terio. Terus kita mau post snack, tapi kita harus login dulu sebagai penjual. Kalau misalkan kita mau sebagai itu ya, mau nambahin jajanan. Jadi caranya post login. Terus kita ganti di sini siapa tadi yang penjual 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini admin kita hapus. Terus ini kita hapus. Oke, send. Udah ada tokennya. Sini kita copy dulu tokennya. Nah, terus kita mau post snack ya. Jadi yang boleh ini snack. Terus kita ganti ininya namanya apa ya? Kentang goreng. Oke. Terus harganya 5.000. Terus koma, terus stoknya 10. Terus ID penjualnya ID penjual 2 berapa ya tadi? ID penjual 2 berapa ya? Sebentar kita lihat dulu. ID di user penjual 2 ID-nya 5. ID-nya 5. ID-nya penjual ini 5. Oh ya, lupa. Tokennya belum kita isi. Cetar Alfi. Oke, sudah berhasil. Kita menambahkan kentang goreng, harganya 5.000, ID-nya 7, kentang goreng 7.
Kentang goreng ID-nya 7. Stoknya berapa? Stoknya 5. 10, stoknya 10. ID penjualnya 5. Ini ID, ini stok. Ini 7, ini apa tadi? 7 ini ID si kentang gorengnya. ID kentang. Nah, oke, udah. Terus kita ke put. Kita mau lihat snack sesuai ID slice 7 ya yang baru kita buat. Set. Oke. Put ini kita merubah. Put ini kita merubah ID, snack ID 7 ya, yang tadinya kentang goreng kita jadi pisang goreng. Kok nggak mau? Kita ganti jadi pisang goreng. Oh, di sini ya, astagfirullahaladzim, maaf. Ini kita ubah jadi pisang goreng. Nah, ini kita ubah jadi pisang goreng. Tadinya kan ID 7 kan kentang goreng. Nah, sekarang ID 7 kita ganti jadi pisang goreng. Nah, berubahlah dia menjadi pisang goreng. Kita lihat sekarang ID 7. Kita pakai get. Tada, sudah ya pisang goreng. Pisang gorengnya dengan ID 7. Oke, kita sekarang mau delete. Kita hapus ID 7. Kita ubah aja. Oke, sudah terhapus ya. Jangan lupa isi token. Sudah terhapus. Terus sekarang kita ke pos. Oke. Kita mau ngepost orderan pakai order. Oh ya, login dulu sebagai pembeli karena order cuman bisa dilakukan oleh pembeli ya. Nah, jadi ini kita hapus dulu, ini kita hapus, kita ganti. Pembeli itu apa? Irma. Pembeli itu Irma. Irma, passwordnya 12345. Ini ganti password. Coba. Oke, kita sudah mendapatkan tokennya sebagai pembeli. Nah, kita mau post order sekarang. Post order. Kita ganti ini jadi order. Order. Oke. Apa yang mau kita order? Yang mau kita order snack ID dulu. Snack ID 7 tadi udah dihapus ya. Jadi kita lihat dulu ada apa nih di sini. Lupa soalnya. 4. Kita mau coba 4. Snack ID 4. Satu aja. Oh, lupa. Kita harus memasukkan token juga, guys.
isi bracket false. Snack ID quantity status pending. Kenapa ya? Oke, ternyata salah nulis ini. Status. Coba save. INT and STR. String. Apa ini? Error between instance of use string. Oke, jadi send. Oke, kita sudah mengorder apa namanya ini, ID 4. Terus kita sekarang mau melihat orderan ya. Jadi caranya ini get terus order, tapi kita harus ngisi ini tetepan ya. Tadi udah kita taruh sini, ini kan style V. Oh, kita login dulu coba sebagai admin. Kayaknya itu nggak ada yang beli di situ. Ini username. Username-nya apa tadi admin 3, terus melihat kau, ini password 1 2 3 4 5. Login ininya username admin 3 kan, passwordnya 1 2 3 4 5. Login pada apa admin tadi? Password aku masih nggak mau sih. Apa hapus ya? Kayaknya iya deh. Penjual 2, coba sebagai penjual 2. Nah, iya berarti tadi admin itu 3 itu udah kehapus. Iya kan, udah kehapus itu.
Sekarang kita register lagi aja dulu deh. Register. Terus ininya admin 4. Role-nya admin. Role. Admin. Oke, send. Sepertinya itu sudah ada. Oke. Admin 7. Tulis dulu. Admin 7 ID-nya 9. Nah, kita sekarang login sebagai admin. Oke, send. Ini token kita, copy. Nah, sekarang kita mau get ini order. Oke, ini kita isi dulu tokennya. Sudah ya, sudah terlihat ini orderannya. Ada Sukro, ID 6. ID 6 lagi dipesan, ID 6 lagi pending. Oke, sudah get orderan. Sekarang kita ke penjual. 6. Penjualnya sekarang penjual mau melihat ini ya. Coba slice 3 coba. Oke, sudah ya, sudah terlihat juga ini. Terus sekarang kita mau hapus. Kita ganti delete. Ini delete orderan 3, ID-nya 3. Oke. Sudah kita delete. Terus kita sekarang mau jadi pembeli yang memberi rating. Ya kan? Berarti kita login dulu sebagai pembeli untuk mendapatkan token. Ininya login. Terus di sini kita ganti jadi siapa tadi pembeli Saka. Terus di sininya kita 1 2 3 4 5. Oke, kita sudah mendapatkan. Terus kita copy. Terus kita di sini mau ini dulu, mau order. Oke, kita mau order. Kita mau order snack ID-nya. Alhamdulillah. Snack ID-nya 4. Terus QUantitynya 1. Terus statusnya
Oh iya, lupa. Sepertinya salah. Kan salah, harus tetap salah ininya tadi. Login ulang aja biar dapat passwordnya. Login ininya. Username-nya Saka, passwordnya 123455. Oke, udah dapat nih tokennya, kita copy, terus kita sekarang mau beli, ininya kita order, terus ininya kita post, terus ininya kita ganti jadi snack ID, terus ininya 1, terus ininya quantity nya 1, terus tuh statusnya beli, enggak, pending. Itu kan kalau sebagai admin aku yang banyak. Oke. Iya, astagfirullahaladzim. Status. Nggak ada snack ID 1 kayaknya. Snack ID, quantity, status, coba. Oh, 4. Kenapa nih? Snack ID quantity invalid with string code can code with. Kenapa ya? I expect to be fun. Agaknya ini salah. 22.
Kenapa? Oh, lupa koma. Oke, di sini kita udah berhasil order ID 3. Oke, sekarang kita mau get order tadi sudah, berarti kita sekarang mau menghapus, berarti delete order 3. Karena ini autornya tadi tetap sama kan, pembelinya kita, jadi kita hapus aja. Oke, ordernya sudah terhapus. Udah menghapus order. Tapi kita sekarang mau mau order lagi nih. Order lagi deh. Ini post order. Nah, kan kita udah beli ID 3, berarti kita sekarang bisa ngerating. Nah, caranya ini rating. Terus tuh, ini kan tadi kan kita yang beli kan, jadi snack ID-nya ini 4, terus ganti ratingnya ini kita ganti rating ini kita ganti 10. Enak banget loh. Review. Oke. Review enak banget loh.
Jadi kita mau ngasih rating buat yang itu tadi, ratings. Oke, kita kirim. Oke, kita udah berhasil kasih rating untuk ID ya untuk Snack ID 4. Terus kita caranya sekarang mau ngelihat Snack ID 4 itu kayak apa aja gitu dengan metode get slice 4. Oke, ratingnya ini enak banget loh. Gitu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.